Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore teman-teman semua tugas sertifikasiku yang udah join di webinar BISIK atau Bincang Asik Sertifikasiku. Nah, sebelumnya aku mau perkenalkan diri. Halo, maaf ya. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Noviola dari sertifikasiku yang akan menjadi moderator nih di webinar BISIK bersama Dana Cita hari ini. Suara aku masih kecil atau udah aman ya nih? Mungkin bisa jawab di kolom chat ya teman-teman. Ini udah aman. Oke. Yap. Nah, oke, selamat datang lagi semuanya di webinar sertifikasiku di BISIK atau Bincang Asik. Nah, BISIK kita di sore hari ini spesial banget nih teman-teman karena sore hari ini sertifikasiku bersama Dana Cita mengadakan webinar BISIK series tentang How Do I Start Personal Growth. Nah, sebelumnya teman-teman apa kabar nih semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Buat teman-teman yang masih melakukan aktivitasnya nih di luar rumah, semoga tetap diharapkan jaga protokol kesehatannya ya teman-teman, dan sehat-sehat selalu. Sebelumnya teman-teman dari mana aja nih asalnya? Mungkin kita bisa kenalan dulu di kolom chat. Bisa sebutin asalnya dari mana aja nih teman-teman. Ada Kak Dara Nazila nih dari Aceh, ada Kak Grace dari Jakarta. Salam kenal ya semuanya. Iya. Oke, semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Ada Kak Vini juga dari Tangerang Selatan. Halo Kak Vini. Sama nih, aku juga dari Tangerang Selatan. Salam kenal. Ada Kak Randy dari Bogor. Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke. Oh iya, mungkin di sini teman-teman bisa buka on cam dulu. Jadi kita mau ada sesi foto bersama. Mungkin bisa on cam dulu ya teman-teman buat dokumentasi. Oke, mungkin bisa pakai pose kompeten, tangannya di sini semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sebelumnya teman-teman udah siap belum nih buat mulai acara kita di sore hari ini? Oke, sebelum mulai mungkin di sini teman-teman masih ada yang belum tahu nih untuk sertifikasiku tuh apa sih. Jadi aku mau ngasih penjelasan sedikit tentang sertifikasiku. Jadi sertifikasiku ini adalah lembaga pelatihan sertifikasi profesi di berbagai bidang nih. Ada di bidang pasar modal, ada di bidang digital, sumber daya manusia. Nah, sertifikasiku ini nggak cuman menyediakan video learning, juga ada pelatihan tatap muka dan juga menyediakan uji kompetensi yang berlisensi BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, untuk di sertifikasiku ini pelatihannya ada apa aja sih? Jadi di sini kita ada pelatihan analisis efek dan teknikal atau RSA-RTA, ada pelatihan digital marketing, human resource, manajemen risiko, dan masih banyak lagi. Untuk teman-teman yang masih kepo, ada apa aja sih di pelatihan apa aja sih di sertifikasiku, mungkin teman-teman bisa langsung ke website sertifikasiku.com atau ke Instagram sertifikasiku. Oke. Mungkin di sini teman-teman juga udah tahu ya hari ini kita akan ngebahas apa sih. Jadi judul webinar BISIK sertifikasiku ini bersama Dana Cita yaitu How Do I Start Personal Growth. Nah, di sini kita udah sama Kak Luisa Srikartika Danarti sebagai narasumber yang beliau juga merupakan seorang people lead dari Dana Cita.
Oke. Sebelumnya aku mau review singkat nih. Review sedikit dari Kak Luisa. Sebentar ya. Oke. Untuk narasumber kita hari ini ada bersama Kak Luisa Sri Kartika yang beliau merupakan seorang people lead dari PT Inclusive Finance Group Dana Cita, dan beliau juga pernah menjadi people associate di Dana Cita, pernah menjadi HR generalis di Dago Bakery Group, pernah menjadi recruitment staff di PT Honda Prospect Motor, dan juga pernah menjadi asesor di Biro Psikologi Sing, dan juga pernah menjadi bimbingan dan konseling di Santa Aloysius Bandung. Beliau juga merupakan lulusan psikologi nih di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Nah, untuk achievement-nya dari Kak Luisa juga keren-keren banget nih teman-teman. Beliau pernah mendapatkan Best Graduate Faculty of Psychology di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Beliau juga pernah mendapatkan Certified Counselor di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung. Dan beliau juga pernah mendapatkan Certified Hypnotist di ID Board of Hypnotherapy and Psycholog ID. Wah, Kak Luisa ini emang udah expert gini ya di bidangnya ya. Apalagi di sini kita lagi bersama Kak Luisa yang udah berkelut di dunia HR nih teman-teman. Jadi teman-teman yang masih bingung, masih mau tanya-tanya nih masih mau tanya-tanya tentang skill-skill apa aja sih yang dibutuhin di dunia kerja, atau gimana sih caranya mau ngebangun personal growth, atau mau mulai upgrade diri atau memperkembangkan diri, kita bisa sharing-sharing bareng atau diskusi langsung nih sama Kak Luisa yang udah expert. Oke, sebelum mulai aku mau ngasih info sedikit nih buat teman-teman semua. Aku izin share screen ya teman-teman. Sebentar. Oke, mohon maaf teman-teman. Ya, jadi aku mau ngasih tahu info sedikit aja. Jadi di sertifikasiku ini kita lagi ada flash sale 22 untuk pelatihan non BNSP atau untuk kursus online. Untuk pelatihan ada apa aja sih? Jadi yang pertama itu kita ada How to be Successful Entrepreneur. Untuk harganya kita karena lagi flash sale jadi cuma 44.900 aja. Ada juga kelas pelatihan sales proses yang menjamin 99,99% penjualan, strategi Jitu dalam membangun identitas brand, sukses jualan online di marketplace, dan kita juga ada paket bundling nih teman-teman. Yang untuk paket bundling pertama itu kita di harga 74.900. Untuk judul-judulnya bisa dilihat di share screen. Terus ada ini untuk pelatihan tingkatkan penjualan dengan Instagram marketing dan juga tingkatkan penjualan dengan Facebook marketing, cuman 44.900 aja di flash sale sertifikasiku nih. Nah, untuk ada juga di kelas cara mudah dan terbukti berhasil menulis copywriting, itu cuma 44.900. Ada juga nih paket bundling 2 untuk kelas-kelasnya berikut, cuma 74.900.
Dan juga ada kelas ilmu wajib sebelum berinvestasi di pasar modal, cara menganalisa laporan keuangan untuk berinvestasi dengan harga berikut, dan juga ada paket bundling 3 nih teman-teman, cuman 74.900 aja. Untuk benefitnya ini bisa diakses selama 1 tahun, mendapatkan e-sertifikat, dan juga untuk materinya diajarin dengan pengajar profesional. Jadi teman-teman bisa langsung masukin kode kupon flash sale 22. Jadi bisa dimasukin kode kuponnya pas check out, pastiin sampai harganya berubah ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya masih kurang nih harganya, kita masih butuh potongan harga lagi, teman-teman bisa langsung hubungin ke admin sertifikasiku untuk kode kupon lainnya ya. Jadi bisa ada. Jadi selain ada flash sale 22, teman-teman juga bisa dapetin penawaran terbaik nih dari sertifikasiku. Oke. Segitu aja informasinya. Kita mulai, sebentar aku search. Oke. Kita mulai mungkin kita bisa langsung talk show ke Kak Luisa. Kita sapa dulu nih ya Kak Luisa. Halo Kak Luisa. Halo Kak Ola, selamat sore. Selamat Halo sore teman-teman. Kak. Sore teman-teman semua. Iya, gimana nih Kak kabarnya? Baik, puji Tuhan. Semoga Kak Ola sama teman-teman semua juga sehat-sehat ya. Lagi COVID lagi naik, semoga semua tetap menjaga kesehatan. Oke. Kak Luisa lagi sibuk apa nih Kak sebelumnya Kak? So far sih sebenarnya lagi sibuk di Dana Cita aja, Kak Ola. Masih as people lead ya, karena kita as HR kan banyak yang harus di manage, terutama teman-teman employee Dana Cipta gitu kan. Jadi so far sibuknya masih di Dana Cipta aja. Oke. Oke, mungkin sebelumnya ini teman-teman buat yang mau nanya seputar tema di sore hari ini bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat ya, nanti aku bantu baca untuk aku sampaikan langsung nih dan dijawab langsung sama Kak Luisa. Kita sharing-sharing santai aja teman-teman di sore hari ini. Sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu nggak di Kak Luisa, atau ada yang mau di screen share? Mungkin bisa. Boleh. Mungkin aku mau jelasin dulu kali ya, kenapa sih topik hari ini itu tentang personal growth gitu. Jadi sebenarnya personal growth ini adalah topik yang akan selalu digandrungi gitu ya sama orang-orang, terutama sama kaum muda, sama anak-anak SMA, sama anak sekolah, atau mereka yang lagi mau switch karir gitu ya. Jadi di personal growth ini kita akan banyak ngobrol gitu ya tentang gimana sih caranya kita bisa mencapai atau paling tidak memulai proses personal growth itu seperti apa gitu. Mungkin aku mulai share dari mungkin aku akan share screen gitu ya tentang personal growth sebentar. Oke, udah kelihatan ya slide aku? Kelihatan Kak. Tentang personal growth ya, oke. Jadi sebenarnya mungkin aku mau menjelaskan sedikit gitu ya, apa sih itu personal growth gitu. Jadi sebenarnya secara definisinya ya, personal growth itu merupakan proses seumur hidup di dalam diri kita untuk bisa terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri kita. Gitu. Jadi personal growth ini merupakan proses pribadi untuk kita terus bertumbuh, mengembangkan potensi, dan juga bagaimana cara kita terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru yang mungkin akan kita hadapi ke depannya gitu. Dan yang perlu dipahami juga di awal bahwa personal growth ini membutuhkan waktu yang panjang dan berkelanjutan gitu. Jadi proses kita mencapai personal growth itu nggak hanya akan berhenti di satu siklus gitu, tapi personal growth ini akan terus-menerus terjadi selama kita hidup gitu, Kak Ola.
Oke, mungkin aku mau langsung lanjut di pertanyaan pertama aja nih ya, kayak buat kali. Sebenarnya menurut Kak Luisa sendiri nih, arti dari personal growth atau pengembangan diri ya, atau pengembangan karir dalam karir khususnya itu sendiri, apa sih Kak? Oke, jadi mungkin secara formal gitu ya, bahwa personal growth atau pengembangan diri itu merupakan proses kita mengembangkan diri gitu. Tapi kadang-kadang kita itu merasa gitu ya bahwa personal growth itu hanya sebatas kita mengembangkan diri, titik sampai di situ gitu. Tapi sebenarnya personal growth itu merupakan proses yang lebih panjang dan lebih kompleks. Jadi personal growth itu nggak sesimpel itu. Di mana di dalam personal growth kita bukan hanya mengembangkan diri atau mengembangkan potensi kita atau meningkatkan skill yang kita punya gitu ya, tapi juga bagaimana cara kita bisa mendobrak pemikiran-pemikiran di dalam diri kita gitu. Kadang-kadang kita gitu ya, ketika kita mau memulai sesuatu, ketika kita mau belajar sesuatu, itu kita punya pikiran, kayaknya aku nggak akan bisa deh gitu. Atau kayaknya itu nggak penting deh buat dipelajari. Atau misalnya kita udah kayak kayaknya aku mau belajar kayak apa juga aku mah nggak akan mampu gitu ya. Nah, bagaimana jadi personal growth itu gimana caranya kita bisa mendobrak pemikiran-pemikiran kita itu. Dan juga di dalam personal growth itu bagaimana caranya kita mampu untuk bisa meningkatkan atau membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita itu lebih daripada apa yang kita pikirkan gitu. Jadi mungkin poin utamanya bukan untuk membuktikan kepada orang lain gitu ya, tapi untuk membuktikan kepada diri kita sendiri gitu. Oke, ngomong-ngomong cara nih ya, kayak gimana sih Kak cara yang paling sederhana gitu untuk mengembangkan diri sendiri? Ini suara aku udah kedengeran kan ya teman-teman? Mohon maaf ya. Kedengeran? Oke. Iya. Jadi cara yang paling sederhana itu seperti apa untuk mengembangkan personal growth? Mungkin yang pertama adalah growth mindset gitu. Nah, ini mungkin terkait juga sama bahasan berikutnya. Jadi yang pertama harus kita punya untuk memulai personal growth adalah kita memiliki si growth mindset ini. Growth mindset itu apa? Growth mindset itu adalah bagaimana cara kita memandang atau cara kita berpikir bahwa kita harus terus-menerus belajar gitu. Jadi di sini kita punya pikiran bahwa kita akan terus belajar gitu, bukan untuk menjadi yang terpintar, tapi untuk menjadi gigih gitu, untuk bisa terus explore seperti itu gitu. Mungkin next-nya terkait mindset gitu ya, mungkin aku jelasin dulu mindset itu apa gitu. Jadi mindset ini merupakan self belief gitu atau keyakinan terhadap diri kita sendiri dan merupakan cara pikir atau pola pikir atau mungkin cara pandang yang kita gunakan untuk kita memandang dan memahami lingkungan sekitar kita gitu. Nah, mungkin di sini sudah terlihat ya ada dua kategori dari mindset gitu. Yang pertama adalah fixed mindset, yang kedua adalah growth mindset gitu. Apa itu fixed mindset? Nah, fixed mindset ini merupakan pikiran atau cara pandang di mana kita harus menjadi pintar, di mana kita harus menjadi yang terpintar, gitu. Pintarnya ini bukan berarti kita mau belajar gitu ya, belajar untuk menjadi pintar bukan seperti itu, tapi gimana caranya kita mau menjadi yang terbaik tanpa menunjukkan usaha lebih, gitu. Nah, di dalam fixed mindset ini, kita memiliki keyakinan bahwa inteligensi, bakat, dan karakter itu merupakan hal yang menetap dan terbatas. Mungkin sambil kita sama-sama renungi gitu ya, apakah kita memiliki mindset ini di dalam diri kita. Gitu. Nah, mungkin untuk contoh pertama ini gitu ya, kita seringkali kalau ngelihat teman yang pintar atau ngelihat teman yang nilainya bagus gitu ya, kita sering berpikiran atau mungkin ngomong ke teman kita kalau dia memang pinter gitu, dia memang pinter dari sananya, dia nggak ngapa-ngapain juga dia pasti pinter. Atau kita punya pikiran terhadap diri kita sendiri, kita dari dulu juga gini-gini aja, mau belajar kayak apa juga nggak akan bisa nih dapat nilai bagus atau nggak akan bisa jadi sukses gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari fixed mindset gitu. Kemudian next-nya adalah di dalam fixed mindset kita meyakini bahwa tantangan atau kesulitan dan kegagalan adalah ancaman bagi citra diri kita.
Nah, ketika kita memiliki fixed mindset, kita itu takut akan kegagalan. Kita takut gagal karena kita ngerasa kalau kita gagal tuh berarti kita buruk banget gitu. Kita ngerasa kalau kita punya mendapatkan kesulitan atau mendapati hambatan, kita tuh akan selalu merasa bahwa kita tuh memang buruk seperti itu. Kemudian di dalam fixed mindset ini kita juga merasa usaha dan kerja keras itu tidak akan dapat membuat seseorang menembus batas dirinya. Atau dalam arti kita melihat bahwa usaha dan kerja keras itu sia-sia. Gitu. Hal simpelnya adalah kalau misalnya kita remedial ya, terus kita harus belajar lagi untuk dapat nilai yang lebih bagus gitu. Nah, ketika nilai kita misalnya sudah belajar gitu ya, tapi ternyata ketika remedial nilainya masih kurang gitu. Nah, di situ kita akan memiliki perasaan atau pemikiran bahwa ya tau gitu nggak usah belajar, udah bener kan, belajar tuh nggak akan ada gunanya, nilainya tetap jelek gitu. Kemudian nextnya, ketika kita punya fixed mindset, kita merasa kritik dan masukan orang lain itu merupakan hal yang buruk. Jadi kita terpuruk, kita merasa kritik sama masukan orang tuh sebagai salah satu hal yang untuk menjatuhkan kita gitu. Kadang-kadang kita ngerasa dapat kritik dan masukan dari orang tuh jelek banget gitu, kayak oh kita jelek banget nih dapat kritik dan masukan, berarti kita emang jelek banget gitu. Itu adalah satu contoh fixed mindset. Dan yang terakhir, ketika kita punya fixed mindset, kita ini merasa terancam dengan kesuksesan orang lain gitu. Ada nggak sih di sini mungkin di antara kita yang kalau ngelihat teman yang sukses atau mungkin paling simpel gitu ya, nilainya lebih bagus gitu, jadinya iri gitu. Jadinya, atau misalnya dia sama-sama remedial, terus nilainya dia lebih bagus gitu ya, terus kalian malah punya pikiran kayak, kok bisa kayak gitu sih? Gitu. Kalian punya perasaan iri itu. Gitu. Nah, itu adalah jenis-jenis fixed mindset. Di mana fixed mindset ini yang bisa membuat batasan atau yang bisa memblocking kita dari mengembangkan diri kita. Kenapa? Karena fixed mindset ini bikin kita jadi nggak percaya diri. Bikin kita melihat bahwa kayaknya apapun yang kita lakukan, kita akan tetap jatuh. Fixed mindset ini yang membuat kita tidak mau berusaha, bahkan untuk cari tahu apa yang kita mau aja kadang-kadang kita jadinya nggak bisa gitu gara-gara si fixed mindset ini. Nah, oleh karena itu, hal pertama yang harus kita miliki ketika kita mau mengembangkan personal growth itu adalah dengan memiliki growth mindset. Di mana di dalam growth mindset ini kita memiliki keyakinan bahwa inteligensi, bakat, dan karakter itu bisa selalu dikembangkan. Yang penting itu bukan pinternya, yang penting itu adalah gimana cara kita untuk bisa mencapai itu gitu. Yang penting kita mau selalu berusaha. Kemudian di dalam growth mindset di sini kita meyakini bahwa tantangan atau kesulitan adalah hal yang sangat penting untuk pengembangan diri. Gitu. Jadi terkait dengan poin di bawahnya, growth mindset ini juga kita memiliki pikiran bahwa usaha dan kerja keras memberikan kontribusi terhadap kesuksesan gitu. Nah, ketika kita memiliki growth mindset, hal utama yang menjadi fokus kita itu bukan di hasil, tapi di prosesnya. Karena ketika kita punya growth mindset, apapun hasilnya nanti, yang penting kita sudah berprogres, yang penting kita sudah melakukan sesuatu untuk mencapai itu gitu. Kemudian ketika kita memiliki growth mindset, di sini kita juga bisa menerima kritik dan masukan dari orang lain karena kita memiliki pemahaman bahwa kritik dan masukan itu sangat penting untuk kita improve diri gitu. Karena kan kadang-kadang penilaian datang bukan hanya dari diri kita sendiri ya, tapi juga dari orang lain. Dan kadang-kadang orang lain itu bisa menilai gitu hal yang sebaiknya kita lakukan apa, hal yang sebaiknya tidak kita lakukan apa gitu. Jadi ketika kita punya growth mindset, kita akan melihat semua kritik dan masukan itu penting dan kita bisa mulai improve sesuai kritik dan masukan yang memang relevan. Seperti itu. Dan kemudian ketika kita punya growth mindset di sini, kita juga inspired dari kesuksesan orang lain gitu. Jadi ketika misalnya ya yang paling simpel, kita punya teman atau senior gitu ya, yang ternyata dia bisa lulus dengan nilai yang amat sangat baik misalnya gitu ya. Di sini kita tidak memiliki perasaan iri, tapi justru kita pengen tahu gimana sih caranya mereka bisa mencapai itu, dan mungkin kita bisa ngobrol sama mereka untuk cari tahu caranya seperti apa gitu, dan kita bisa melakukan hal itu juga dengan cara kita sendiri gitu Kak Ola. Jadi hal pertama yang harus kita miliki adalah mengembangkan growth mindset gitu. Ya,
Mungkin secara nggak langsung juga kita pasti pernah punya pemikiran kayak fixed mindset gitu nggak sih Kak? Kayak secara nggak sadar gitu kan ya? Betul, betul pasti. Nah, sebenarnya fixed mindset itu bukannya harus kita nggak punya sama sekali ya, karena fixed mindset ini pasti suatu saat akan muncul aja gitu. Nah, tapi yang harus kita sadari adalah kita harus tahu, kita harus paham, kita harus sadar bahwa kita punya fixed mindset ini di dalam pikiran kita. Kita harus sadar akan hal itu, dan kita ketika si fixed mindset ini mulai muncul ke permukaan gitu ya, kita mulai punya pikiran-pikiran kayak si fixed mindset ini, kita tahu bahwa hal itu bisa blocking kita gitu. Hal itu bisa blocking kita, dan kita bisa mulai mengembangkan si growth mindset-nya ini. Misalnya gitu ya, kita nggak yakin nih bahwa kita bisa mengerjakan suatu hal dengan baik gitu. Kayak kita nggak yakin sama diri kita sendiri. Kayak ada pikiran, udahlah nggak usah dijalanin, pasti gagal gitu ya. Nah, ketika pikiran itu muncul, kita harus sadar. Kita harus sadar, wah ini lagi fixed mindset nih, nggak boleh nih gitu. Kita mulai mungkin self-talk gitu ya, atau mungkin kita self-reflection gitu ya, atau mungkin kita ngobrol sama diri kita sendiri, oh enggak kok, bisa kok, kan belum dijalanin gitu, kan kamu kan belum dijalanin, gimana mau tahu hasilnya seperti apa gitu. Atau mungkin kita bisa berkaca sama pengalaman kita di masa lalu, mungkin kita pernah mengalami kesulitan juga, tapi ternyata dulu bisa kok ngelewatin, masa sekarang nggak bisa gitu. Jadi bukan harus dihilangkan sama sekali, tapi disadari seperti itu. Iya benar banget. Mumpung masih ada di bahasan fixed mindset dan growth mindset nih Kak, sebenarnya apa sih perbedaan yang paling mendasar nih? Mungkin bisa dijelasin di antara fixed mindset dan growth mindset gitu. Terus juga kenapa sih kita harus mengembangkan growth mindset gitu dibanding dengan fixed mindset? Oke, perbedaan perbedaan yang paling mendasar itu adalah di fixed mindset ini kita menutup segala kemungkinan yang bisa terjadi di dalam diri kita, gitu. Halo, ini koneksiku aman ya? Aman kok. Oke. Jadi di fixed mindset ini kita menutup segala hal yang bisa terjadi pada diri kita, dan ketika kita memiliki fixed mindset, kita merasa cukup. Oh, nggak usah, aku udah kok sampai di sini aja aku puas. Gitu. Dan rasa puas terhadap diri sendiri itu yang membuat kita nggak mau improve diri kita sendiri. Sedangkan ketika kita punya growth mindset, kita itu akan selalu merasa bahwa kita kurang dalam hal yang positif ya, ngerasa kurangnya. Kita ngerasa kurang dalam arti, kayaknya aku belum cukup paham di bidang ini, aku harus belajar terus. Kayaknya di bidang ini aku masih bisa, ada yang perlu diimprove deh, gitu. Jadi perbedaan paling mendasarnya adalah bagaimana kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan kita, gitu Kak Ola. Oke, Kak Lisa, mungkin sebelum aku masuk ke pertanyaan selanjutnya, aku mau reminder nih buat teman-teman untuk stay di webinar ini sampai sesi akhir, karena nanti untuk absensinya ada di akhir ya teman-teman, bakal di-share di kolom chat. Dan buat yang mau nanya-nanya untuk pembahasan materi hari ini, bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan aku bantu bacain, mumpung kita lagi sama Kak Luisa nih yang expert gitu di bidang HR khususnya personalia gitu ya. Oke, aku mau langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ngomong-ngomong tentang kualitas diri nih ya Kak ya. Jadi kan setiap orang tuh pasti punya kualitas diri sendiri. Gimana sih Kak cara yang paling sederhana gitu, atau gimana sih cara untuk memperbaiki kualitas diri gitu versi Kak Luisa? Cara memperbaiki kualitas diri tentunya adalah dengan memahami, yang pertama memahami dulu minat kita apa gitu ya Kak Ola. Sebenarnya minat kita ada di mana, karena memperbaiki kualitas diri dalam versi personal growth ini, tentunya apa yang kita lakukan harus align dengan minat dan tujuan kita. Gitu. Jadi yang pertama adalah memahami minat kita dulu apa. Minat kita seperti apa, kemudian kita list tujuan yang ingin kita capai itu apa, gitu. Simpelnya kalau untuk aku gitu ya, karena aku sendiri
terjun di bidang HR, kemudian juga belajar psikologi. Minatku itu yang terkait tentang manusia, seperti HR, psikologi secara general, mental health gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita memperbaiki kualitas diri? Yang pertama adalah dengan banyak berdiskusi dengan orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang memang lebih paham atau mungkin lebih senior ya di bidangnya gitu. Kenapa? Karena dari diskusi ini kadang-kadang bikin kita sadar bahwa pengetahuan yang kita punya itu cuma sedikit gitu. Kadang-kadang pernah nggak sih kita ngobrol sama temen, terus kita kehabisan kata-kata gitu, nggak bisa balas lagi omongan dia apa. Nah, di situ ada perasaan kayaknya ini kita belum cukup paham, kita belum cukup tahu gitu. Sehingga diskusi itu biasanya bisa memancing kita untuk ingin explore lebih banyak gitu. Kemudian yang kedua adalah banyak membaca gitu. Kalau motivator-motivator atau misalnya orang-orang sukses di sana bilang baca itu merupakan salah satu hal yang penting, ya memang itu sangat penting karena dari banyak baca, entah itu buku, entah itu jurnal atau berita-berita gitu ya, kita bisa semakin mengembangkan pemikiran, skill kita, wawasan kita seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah banyak ikut seminar, talk show, atau kalau sekarang mungkin kayak IG live atau dengar podcast gitu yang paling simple dan kita nggak ada effort gitu ya. Itu karena dari ikut seminar, talk show, atau misalnya dengar podcast-podcast gitu, secara nggak langsung kita juga bisa dapat banyak ilmu, terutama kalau memang topiknya terkait sama apa yang kita minati gitu. Dan yang terakhir adalah ikut mini course atau pelatihan-pelatihan seperti itu. Ya, apalagi zaman sekarang banyak banget ya kayak cara untuk upgrade skill gitu yang dipunya. Betul, banyak Apalagi banget. zaman yang udah serba Apalagi online kan semua banyak banget platformnya gitu ya. Terus sekarang kan gampang juga. Gitu. Nah, mungkin di sini ada sobat sertifikasiku nih yang lagi masa-masa job seekers nih yang lagi masih nyari kerja. Sekarang kita masuk ke khususnya di dunia karirnya kayak untuk skills. Sebenarnya bicara tentang skills itu kan ada hard skills sama soft skills. Sebenarnya skills apa sih Kak yang paling dibutuhin itu di dunia kerja? Dari itu keduanya atau salah satu lebih dominan atau gimana? Mungkin bisa dibantu, kita kan lagi sama Kak HR nih, Kak Luisa. Oke, mungkin kalau secara skill, secara keseluruhan, salah satu skill yang penting itu soft skill ya. Gitu. Salah satu soft skill yang penting adalah komunikasi. Gitu. Kenapa? Bukannya hard skill juga nggak penting ya, tapi hard skill itu proses yang bisa langsung dilatih gitu. Kita belajar, kita bisa cukup langsung paham gitu. Sedangkan untuk soft skill sendiri prosesnya lebih panjang. Seperti itu. Jadi salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melatih soft skill kita, dan salah satu skill yang paling dibutuhkan gitu ya di dunia kerja, di semua bidang kerja adalah komunikasi sih, Kak Ola. Berarti soft skills yang paling penting ya Kak ya. Berarti Betul. intinya itu kita bisa nggak sih Kak bertahan di hard skill yang minim tapi punya soft skills, kelebihan di soft skills gitu. Kita bisa bertahan nggak di dunia kerja? Sebenarnya untuk hard skill sendiri bukan yang nggak penting ya, Kak Ola. Hard skill juga penting, tapi hard skill sendiri adalah hal yang dia kan hal yang pasti ya. Kalau hard skill itu skill itu kan hal yang pasti gitu. Jadi kita bisa mempelajarinya langsung, kita terjun ke lapangan, kita langsung mempelajari gitu. Sedangkan soft skill itu sesuatu yang harus kita punya dulu sebelum kita bisa memahami si hard skill-nya ini sendiri sih, Kak. Gitu. Tapi kalau misalnya bisa lebih seimbang mungkin lebih baik ya Kak ya. Betul, harus seimbang. Kalau seimbang akan jadi lebih baik gitu. Oke. Dalam pengembangan diri nih Kak, apa aja sih Kak yang harus diperhatikan gitu, khususnya untuk di dunia kerja sih? Oke, yang pertama itu pahami dulu minatnya. Pahami dulu minat kita di mana, dan kita juga buat tujuan. Kita harus planning. Sebenarnya kita sukanya di bidang apa sih gitu. Di bidang apa yang kita suka, kemudian kita buat tujuan yang mungkin align dengan minat kita. Misalnya di sini teman-teman suka komunikasi gitu ya, terus pengen jadi PR gitu, atau pengen jadi marketing, atau mungkin dia udah suka sama manusia nih, terus pengen tahu
cara manage manusia, cara manage orang di perusahaan itu seperti apa sih gitu. Kita misalnya punya tujuan mau jadi HR gitu. Nah, jadi yang pertama harus diperhatikan adalah kita tahu dulu minat dan tujuan kita apa. Karena tujuan ini yang akan mengarahkan kita ke perilaku kita selanjutnya dan yang akan menentukan aktivitas apa yang akan kita pilih gitu. Uh, Kalau misalnya aktivitas yang kita lakukan untuk personal growth ini ya tidak align sama minat atau tujuan kita, ada kekhawatiran jadinya bikin kita hilang arah atau jadinya nggak fokus. Karena kita nggak tahu nih kita mau kemana. Gitu, kita ngelakuin asal aja, pengen aja ikutan gitu. Ada kekhawatiran jadinya hilang arah atau nggak fokus gitu. Jadi memang minat sama tujuan yang paling penting. Dan yang perlu diperhatikan lagi, dilakukannya secara perlahan gitu. Kita sebagai anak muda gitu ya, kalau punya banyak banget minat. Nggak mungkin kita cuma punya minat di satu bidang aja, itu nggak mungkin. Gitu. Misalnya nih, aku pengen jadi HR gitu, tapi misalnya aku juga pengen jadi content creator nih misalnya. Aku juga pengen tahu digital marketing itu seperti apa gitu. Nah, yang harus diingat adalah semua itu tidak bisa kita lakukan secara sekaligus gitu karena kita punya kapasitas kan ya. Khawatirnya kalau semua dilakukan secara sekaligus balik lagi jadinya malah gak fokus atau hilang arah gitu. Jadi dilakukan secara perlahan satu persatu untuk proses pengembangan dirinya dipilih dari tujuan yang memang paling signifikan atau paling kita inginkan gitu. Kemudian nanti ketika satu persatu ya apa yang kita harapkan ini sudah mendekati gitu ya, atau kita sudah mencapai hal yang kita mau, kita bisa explore lagi minat kita di mana, apalagi yang perlu kita improve seperti itu. Ini bicara masih ngomongin skill sih Kak. Kan tren itu kan terus berkembang ya kayak apalagi tren di dunia kerja. Misalnya sekarang lagi trennya teknologi gitu, teknologi digital. Itu kita perlu nggak sih Kak untuk ngembangin skill kita di dunia misalnya skill digital gitu. Itu perlu nggak kita ikutin? Sebenarnya perlu banget ya. Sebenarnya perlu banget karena semua bidang kerja itu pasti ada relevansinya sama si digital ini. Tapi mungkin fokusnya adalah hal-hal yang memang relevan sama kita aja dulu Kak Ola, agar kitanya juga nggak bingung gitu. Jadi yang harus dimaksimalkan yang pertama improve dulu, fokus dulu di bidang kitanya sendiri. Karena dengan teknologi atau digital semakin meningkat gitu, tentu aja tuntutan pekerjaan atau work scope di kerjaan kita juga bisa berubah-berubah gitu kan karena si tuntutan digital itu. Jadi sambil mempelajari hal-hal detailnya, tetap fokus utamanya adalah di bidang kitanya dulu gitu. Mungkin bisa sambil learning by doing aja gitu ya kayak. Betul. Oke, ini aku mau ngebacain ada pertanyaan dari Kak Dinka Zikra, mungkin bisa bantu jawab ya kalau bisa. Aku bantu bacain. Saya mau tanya, kalau sudah ada planning, sudah ada rencana minat dan karir, tapi terkadang halangan tertentu nih, misalnya saya suka HR, tapi latar belakang pendidikan tidak sesuai, terkadang ada kerisauan dan kekhawatiran juga. Gimana nih Kak? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, ini bukan masalah ya, tapi fenomena yang banyak terjadi pada orang-orang zaman sekarang. Perihal latar belakang pendidikan nih ya kayak. Betul, mereka pengen karirnya di mana, tapi pendidikannya nggak relevan gitu. Sebenarnya sekarang ya di dunia kerja, secara keseluruhan ya, kita nggak selalu di satu bidang atau di satu posisi itu fokus di jurusan yang itu aja gitu. Kebayang nggak sih kalau? Jadi maksudnya sekarang kita jauh lebih terbuka gitu. Jadi bisa dari jurusan apa aja. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sama sekali untuk perbedaan itu gitu. Cuman mungkin start point-nya memang beda. Untuk teman-teman yang relevan, mereka udah tahu dulu nih ilmunya apa, ilmu dasarnya seperti apa gitu. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk bisa tetap berkarir sesuai dengan harapan adalah belajar dulu hal-hal mendasar dari si bidang kerja itu gitu. Misalnya kan ini sukanya HR gitu kan, berarti karena sebelumnya belum pernah belajar HR sama sekali, bisa nih mulai ikut-ikut seminar tentang HR atau baca-baca tentang HR, karena kayak sekarang buku, jurnal, bacaan-bacaan atau kayak mungkin talk show kayak gini gitu ya Kak, banyak banget juga yang udah bahas tentang HR secara mendasar gitu. Atau kalau memang mau semakin meyakinkan gitu ya,
dari hal itu kayaknya masih belum pede gitu. Mungkin bisa ikut sertifikasi gitu. Karena kalau sertifikasi kan langsung, maksudnya secara skill itu juga dilatih kan, bukan cuma knowledge-nya aja, bukan cuma pengetahuannya aja gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Risau, khawatir itu pasti gitu ya, tapi itu bisa diatasi dengan melakukan banyak aktivitas yang relevan sama si bidang HR-nya ini kok gitu. Ngomong-ngomong dengan sertifikasi juga, di sertifikasi itu kita nggak cuman materi aja sih, kita jadi praktek juga ya, kayak jadi praktek itu penting buat mengupgrade diri, mengupgrade skill gitu ya. Betul. Ini ada lagi pertanyaan dari Kak Alicia, Kak, apakah orang yang introvert bisa mengembangkan diri dengan baik? Karena mungkin di sini maksudnya orang introvert biasanya diem gitu ya. Bisa banget. Jadi sebenarnya ini kadang-kadang kita salah kaprah antara introvert sama ekstrovert nih. Aku jadi balik menjelaskan sedikit tentang introvert sama ekstrovert gitu ya. Jadi itu tuh lebih ke gimana cara kita mendapatkan energi aja sih. Jadi kalau introvert mereka mendapatkan energi dengan cara menyendiri ya misalnya, atau mereka lebih banyak me time-nya gitu ya. Kalau ekstrovert mereka dapat energi dari kumpul sama orang-orang banyak gitu. Jadi sebenarnya introvert atau ekstrovert itu nggak terlalu berpengaruh banyak kok sama proses pengembangan diri gitu. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa introvert gitu ya, nggak usah khawatir. Karena sebenarnya introvert pun juga bisa gitu kok. Bukan bisa ya, malah dia punya kesempatan yang sama sama teman-teman ekstrovert untuk mengembangkan diri dengan baik gitu. Jadi nggak masalah ya mau itu ekstrovert atau introvert, perihal pengembangan diri untuk diri sendiri masih bisa di. Bisa dong. Oke, mungkin di sini Kak Luisa bisa ngasih contoh nih Kak, penerapan pengembangan diri di lingkungan kerja yang profesional itu seperti apa sih Kak? Di lingkungan kerja yang profesional ya. Jadi untuk masuk ke dunia kerja sendiri, mungkin ini aku bahas dari di dalam dunia kerjanya ketika kita sudah masuk gitu ya. Sebenarnya ketika kita masuk ke dunia kerja, mungkin teman-teman yang udah kerja juga ngerasain banyak hal yang sebenarnya kita learning by doing. Kalau banyak yang sebenarnya ketika kita masuk kerja kita juga baru tahu kayak, oh ini ada, oh ini gimana ya gitu, kita sendiri mungkin masih awam gitu dengan hal itu. Di dunia kerja cara pengembangan diri yang paling pertama adalah kita challenge diri kita sendiri, kita menerima tantangan yang ada di dalam pekerjaan, dan kita juga di sini harus bisa berusaha untuk mengatasi dan menyelesaikan apa yang sudah diberikan kepada kita meskipun kita masih awam sama si kerjaannya gitu. Caranya seperti apa? Caranya banyak. Mungkin tadi aku udah sempat singgung ya, bisa dari diskusi, baca sumber terkait, atau misalnya masuk ke komunitas gitu ya, kan sekarang banyak ya komunitas-komunitas yang khusus di satu bidang kerja gitu. Kemudian ikut seminar atau juga bisa ikut sertifikasi gitu. Dan juga yang paling penting minta feedback atau masukan dari teman-teman yang memang sudah lebih paham di tempat kerja itu gitu. Nah, ngomong-ngomong mungkin di sini teman-teman ada yang mau ikut sertifikasi kompetensi tapi masih belum tahu nih Kak, potensinya apa sih, minatnya apa sih yang lagi diinginkan gitu untuk mengembangkan skill tersebut. Nah, itu ada nggak Kak cara mengetahui potensi yang kita punya gitu untuk sebelum ikut sertifikasi kompetensi mungkin, atau sebelum ikut webinar dan lain-lain gitu. Sebenarnya yang perlu diingat adalah ketika kita mau ikut suatu aktivitas, entah itu sertifikasi atau seminar atau apapun itu, yang paling penting itu bukan potensi yang kita punya. Kan justru kita pengen ikut untuk mengembangkan potensi gitu ya. Gitu. Jadi ketika kita masuk ikut sertifikasi atau seminar, bukan berarti kita harus udah punya potensi atau skill di bidang itu. Gitu. Tapi yang paling penting adalah tujuan kita awalnya apa gitu. Itu sih, karena meskipun kita nggak ada potensi, tapi kita udah punya kemauan yang besar untuk terjun di bidang itu, proses belajar pun masuknya akan lebih mudah gitu. Jadi mungkin suka ada yang minder ya, pengen ikut sertifikasi ini tapi belum punya keahlian di bidang ini gitu. Kayak, aduh tapi aku belum tahu apa-apa nih tentang bidang itu. Loh justru itu gunanya sertifikasi gitu. Jadi jangan takut, jangan minder gitu kalau mau ikut sertifikasi tapi belum punya potensi di bidang itu gitu. Benar banget. Terus apa dengan
ikut sertifikasi profesi atau dengan ikut pelatihan-pelatihan, misalnya dengan ikut webinar itu termasuk ke dalam pengembangan diri yang dapat kita lakukan di dunia kerja khususnya nih Kak. Betul, betul banget. Ikut sertifikasi profesi itu bisa menjadi salah satu bentuk pengembangan diri yang bisa kita lakukan di dunia kerja, terutama kalau kita memang punya resource-nya ya, gitu. Misalnya kita nggak ada kendala untuk mengikuti si sertifikasi itu. Nah, kenapa? Karena untuk fresh graduate, sertifikasi itu selain untuk kita dapat knowledge, untuk kita dapat skill atau keahlian, itu juga bisa jadi nilai plus gitu ketika masuk ke dunia kerja, terutama kalau yang kerjanya mau lintas jurusan nih sama background pendidikan mereka gitu. Nah, sedangkan untuk kita yang udah kerja ikut sertifikasi itu bisa jadi mungkin batu loncatan ya kalau teman-teman yang mau switch karir gitu, atau sekedar untuk menambah wawasan, skill dan juga relasi gitu. Berarti sekarang HR juga ini ya kayak melihat bukti kompetensi gitu ya, apalagi untuk teman-teman. Jadi kayak siap gitu bersaing gitu sama rekruter lainnya gitu. Betul, bisa banget, bisa banget. Oke. Mungkin teman-teman karena kita waktunya udah mau selesai, tapi kalau misalnya mau ada yang mau ditanyain, boleh langsung drop pertanyaannya aja di kolom chat, nanti bisa aku langsung bacain. Oke, Kak Luisa, ada nggak sih Kak tips pengembangan diri apa aja sih nih yang bisa dilakukan untuk menunjang karir nih? Kasih tips-tips untuk sobat sertifikasiku. Yang paling penting pertama adalah kita mengembangkan si growth mindset itu ya. Kita yakin dulu sama kemampuan diri kita. Kita harus yakin dulu bahwa kita akan mampu untuk menghadapi apa yang ada di depan kita gitu, untuk menghadapi tantangan, masalah gitu. Jadi diusahakan ketika kita mau memulai sesuatu tuh pikiran-pikiran yang negatif tentang diri kita itu dihadang gitu. Entah itu dengan pengalaman masa lalu yang mungkin sebenarnya kalian nggak seburuk itu kok ya gitu, entah dengan pengalaman masa lalu atau kalian self reflecting gitu ya, atau mungkin ngobrol sama teman-teman untuk meyakinkan diri kalian gitu. Kemudian yang kedua adalah menjaga komitmen gitu. Ketika kita udah yakin nih kita mau mengikuti suatu aktivitas, mengikuti suatu kegiatan untuk bisa mencapai goal kita, um, kita harus yakin dulu bahwa kita memang ingin menyelesaikan itu gitu. Jadi menjaga komitmen itu yang paling penting. Seperti itu. Kita harus ingat sama tujuan kita di awal seperti apa. Dan kemudian yang ketiga adalah hargai proses dibandingkan dengan hasil gitu. Jadi bukan berarti di sini hasil itu nggak penting. Hasil atau goal itu penting banget ya, karena kan itu yang mengarahkan perilaku kita. Tapi bukan berarti fokus utamanya balik lagi di goal ini. Tapi fokus utamanya adalah bagaimana prosesnya, bagaimana kita bisa menghadang mungkin ketidakyakinan pada diri kita, atau mungkin apa ya, yang sebelumnya mungkin kita ngerasa kita nggak mampu untuk menghadapi hal itu gitu, ternyata kita mampu gitu. Nah, itu yang harus dihargai terlebih dahulu. Jadi prosesnya yang paling utama harus dihargai sebelum nanti sampai ke hasil. Seperti itu. Itu salah satu tips and trick yang cukup susah ya. Cukup susah, gampang kalau di mulut aja ya, Kaola. Tapi sebenarnya pada prakteknya memang seperti itu, dan harus ingat juga bahwa personal growth ini bukan hal yang sebentar gitu. Ini membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Seperti itu. Tapi tetap ingat ya kayak kata-kata pepatah kayak usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul, betul, betul banget. Kalau misalnya kita nggak ada usahanya, kita nggak bisa gitu nyampe goals kita gitu ya. Betul, karena usaha tuh jadi bekal juga sebenarnya untuk kita terus mencapai tujuan kita tuh. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Aldiansyah. Kak, bagaimana caranya menyelesaikan sesuatu yang sudah kita mulai? Karena menurut saya konsistensi itu sulit. Setuju sih. Mungkin Kak Luisa bisa jawab. Oke, benar-benar. Konsisten itu emang susah banget gitu ya. Tapi ketika kita sudah berhenti, kita harus ingat sih tujuan kita apa. Sebenarnya tujuan utama kita tuh kemana, dan kita harus tahu dulu kita melakukan itu karena apa. Jangan-jangan kita nggak konsisten dan jadinya tidak mau melanjutkan karena emang sebenarnya kita nggak punya minat di bidang itu. Apakah kita ikut-ikutan teman, apakah kita ada tuntutan eksternal gitu ya, jangan-jangan sebenarnya kita yang memang nggak mau gitu. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya tujuan awal kita itu melakukan apa gitu. Dan untuk membangun kembali motivasi itu pasti susah banget ya,
Kalau kalau cuma di mulut gampang, balik lagi. Tapi kalau dilakuin itu pasti susah banget. Tapi kita harus ingat tujuan kita di awal apa dan kita mau nggak sih untuk menggapai itu. Kalau memang kita mau, biasanya akan muncul apa ya kayak spark-spark gitu atau akan muncul gairah-gairah lagi gitu untuk kita mau menyelesaikannya gitu. Jadi kita harus paham dulu sebenarnya tujuannya apa. Harus di mindset juga dari awal ya Kak ya. Kalau misalnya mindsetnya dari awal maunya rebahan aja sih nggak bisa ya. Betul banget. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Altimon. Aku bantu jawab. Aku bantu baca bagaimana ketika personal growth yang sudah terbangun dengan baik dan telah menentukan mau berkarir dalam suatu pekerjaan di mana jurusan pendidikan juga telah mendukung hal tersebut. Tetapi dalam kenyataannya tidak berjalan seperti rencana, apa langkah yang seharusnya diambil untuk mendapatkan kembali semangat tersebut. Kalau ini masalahnya udah ini nih Kak, udah nggak kayak tadi. Kalau tadi kan beda jurusan, yang sekarang udah sesuai nih. Gimana nih Kak? Mungkin bisa dibantu. Oke. Jadi coba, jadi sebenarnya udah sesuai, tapi kemudian setelah tercapai jadi berkurang gitu ya si motivasinya, bener ya? Ya mungkin nggak berjalan sesuai sama yang dia ingin mungkin Gak caranya. berjalan sesuai yang diinginkan. Oke. Jadinya Uh, kurang motivasi atau gimana caranya buat dapetin kembali semangatnya dia. Mungkin kayak yang tadi aku udah singgung ya, bahwa si personal growth ini proses yang berkelanjutan gitu. Ketika kita sudah memiliki plan, kita udah jalanin plannya, kita udah dapet goal kita, itu nggak akan berhenti sampai di situ gitu. Aku nggak tahu nih masalahnya apa gitu ya, sampai akhirnya merasa uh, percikannya mungkin kurang gitu ya atau tidak berjalan sesuai rencana. Tapi mungkin kita bisa mulai lagi dari awal untuk melihat lagi sebenarnya apalagi nih yang mau kita capai setelah ini gitu. Karena alasannya bisa banyak banget, entah itu motivasinya kurang, entah itu ada masalah yang belum selesai gitu ya. Jadi kalian mungkin menyerah sama si masalah itu atau mungkin ada masalah-masalah lain yang bikin jadinya nggak fokus untuk si menyelesaikannya gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai lagi siklusnya dari awal, mencari tahu lagi apa nih yang mau kita gapai lagi selanjutnya, apa yang mau kita tuju lagi selanjutnya, seperti itu. Mungkin kayak refleksi diri atau Betul. itu perlu ya Kak ya berarti. Perlu refleksi diri itu perlu banget untuk melihat proses sebelumnya itu seperti apa, apakah kita udah puas dengan proses itu atau sebenarnya kita pengen yang lebih gitu. Nah, itu penting banget sih untuk kita bisa menentukan next step-nya seperti apa. Ya justru kita dengan dengan nggak sesuai berjalan rencana kita jadi bisa belajar ya Kak ya, bisa nikmati. Mm-mm. Oke. Ini karena waktunya juga udah mau habis, mungkin ada eh, kata-kata terakhir nih untuk pesan-pesan untuk sobat sertifikasiku dari Kak Luisa. Boleh Oke, Kak? yang paling penting adalah percaya sama kemampuan diri sendiri. Kadang-kadang gampang banget untuk kita menjatuhkan diri kita sendiri, akan lebih gampang buat kita untuk memandang bahwa kita tidak mampu gitu. Padahal sebenarnya kita semua itu lebih dari apa yang kita pikirkan gitu. Um, kita harus selalu percaya pada kemampuan diri kita dan kita harus selalu percaya bahwa apapun yang ingin kita capai, kita pasti bisa mencapainya selama ada komitmen, uh, ada kegigihan dan selama kita memang yakin bahwa kita bisa mencapai hal itu gitu. Ya, oke, benar banget. Eh, mungkin segitu aja sesi talk show hari ini karena kita cuman waktunya 1 jam dan akan ada info-info lagi setelah ini. Terima kasih Kak Luisa atas waktunya hari ini. Pastinya ilmunya bermanfaat banget buat teman-teman. Semoga juga bermanfaat. Makasih atas kesempatannya Kak. Iya, Bisa. terima kasih Ola. Terima kasih Kak Ola, terima kasih teman-teman sertifikasiku, terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Iya, sama-sama Kak bisa kembali ke aktivitasnya. Mungkin abis ini aku juga mau ngasih informasi-informasi lagi nih buat teman-teman dan juga bakal ada pengisian link absensi ya teman-teman. Mungkin untuk operator bisa dibantu untuk presennya.
Oke, untuk Kak Luisa mungkin bisa dipersilahkan meninggalkan Zoom meeting ini ya Kak ya. Terima kasih. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, ini aku mau ngasih informasi sedikit untuk sobat sertifikasiku yang join webinar hari ini. Udah screen share-nya udah keluar belum? Oke, untuk teman-teman nih aku mau ngasih info. Mungkin bisa di sebelumnya. Iya, untuk teman-teman, next maaf. Jadi kita di sertifikasiku ini ada pelatihan Human Research Officer atau HRO, di mana menurut surat edaran Menaker nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi terhadap jabatan bidang manajemen SDM oleh Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker. Apa sih manfaatnya mengikuti pelatihan Human Research Officer ini? Yang pertama, mampu menunjang karir dalam berkarir. 2, dapat melakukan pengelolaan administrasi pekerja. 3, dapat menyeleksi calon pekerja yang berkualitas. Next. Halo, mungkin bisa di next. Oke. Di pelatihan HRO sertifikasi kompetensi di sertifikasiku ini ada materinya apa aja sih yang bakal dipelajari? Yang pertama itu ada melakukan pengelolaan administrasi pekerja, yang kedua melaksanakan pencarian sumber calon prakerja atau rekrutmen, yang ketiga menyeleksi dokumen lamaran calon pekerja, yang keempat melakukan administrasi pengupahan deskripsi. Jadi ini mungkin materi-materi yang bakal dipelajarin di sertifikasi kompetensi HRO di sertifikasiku. Next. Nah, untuk pengajar di HRO pelatihan HRO sertifikasiku ini ada Pak Dwi Ahmad Wahyudi. Next. Oke. Untuk sertifikasi kompetensi ini kita ada di harga 4.500.000. Untuk apa aja benefitnya? Jadi di sertifikasi kompetensi ini kita ada pelatihan tatap muka by Zoom, investasi terjangkau, dan juga tersedia kelas in-house atau grup. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik mau ikut sertifikasi kompetensi Human Research Officer di sertifikasiku, mungkin kalau misalnya mau nanya-nanya informasi lebih lanjut bisa hubungi kontak person di 0856 5742 0418. Next. Nah, untuk teman-teman nih yang mungkin ada kendala di biaya, di sini sertifikasiku juga masih kemudahan nih untuk teman-teman. Jadi kita bekerja sama dengan Dana Cita. Kenapa sih Dana Cita? Karena di Dana Cita ini kita ada financing partner resmi untuk 50 plus lembaga pendidikan di Indonesia.
Dan juga Dana Cita ini terdaftar dan memiliki lisens P2P dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Jadi untuk mengikuti cicilan di Dana Cita ini aman ya teman-teman, karena udah diawasi oleh OJK dan juga tersertifikasi ISO 27001. Proses pengajuan online-nya cepat dan mudah, pengajuannya mudah, cicilan bulanan tetap sesuai dengan seluruh rincian biaya, dan juga ada panduan nih dari tim customer success-nya saat pengajuan. Next. Oke, untuk simulasi cicilan ini jadi di Dana Cipta menawarkan tenor selama 12 bulan dan 6 bulan. Ini untuk cicilan reguler di sertifikasi teman-teman. Untuk khususnya untuk program sertifikasi Human Research Officer dengan harga 4.500.000 dengan tenor 6 bulan bisa bayar 831.000 per bulan, dan di 12 bulan juga bisa dengan biaya 453.750. Untuk tenor 12 bulan reguler ini teman-teman ada bunga sekitar 1,5% dan juga untuk 6 bulan reguler ada biaya bunga sekitar 1,3%. Next. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang keberatan sama bunganya nih kalau misalnya mau ikut cicilan. Di sini juga kita ada cicilan 0% di sertifikasiku. Khusus untuk program sertifikasi Human Research Officer dengan harga 4.500.000 dengan tenor 6 bulan, teman-teman bisa bayar sekitar 750.000 per bulan, dan juga untuk yang tenor 12 bulan, teman-teman bisa bayar dengan 375.000 rupiah per bulan. Next. Nah, mumpung di sertifikasiku ini kita lagi ada flash sale. Jadi untuk flash sale khusus di kompetensi BNSP ini, khusus di pelatihan sertifikasi Human Research Officer dan juga ada pelatihan BNSP lainnya, teman-teman bisa gunakan kode kupon flash sale 22. Jadi yang tadinya harga 4.500.000 bisa dapetin harga 4.200.000. Nah, buat teman-teman yang masih mau penawaran-penawaran lainnya nih dari sertifikasiku, teman-teman bisa hubungin kontak person di 0856 5742 0418, atau buat teman-teman nih yang masih ada kendala nih mau ikut cicilan, gimana caranya bisa langsung hubungi kontak di ini ya teman-teman. Oke. Next. Oh, sudah. Oke, mungkin gitu aja informasi-informasi dari aku. Mungkin teman-teman yang mau ikut pelatihan Human Research Officer, teman-teman bisa langsung cek di website, atau kalau misalnya mau tanya-tanya bisa langsung DM di IG sertifikasiku atau langsung hubungi chat admin ya. Oke teman-teman, mungkin link absennya bisa langsung di-share. Sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih nih buat sobat sertifikasiku yang udah join di acara webinar kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada kesalahan kata, dan semoga pengajuan di Dana Cita, mungkin untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa langsung tanya di kontak person admin ya teman-teman. Oke. Iya, mohon maaf semuanya. Ternyata ada dari Dana Cita nih di sini yang join. Mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin bisa langsung open mic aja. Mohon maaf ya teman-teman. Mungkin sambil diisi link absensinya bisa langsung dengerin. Ada dari Dana Cita ya? Kak Luisa ya? Hai. Kalau aku masih di sini nih, oke. Mohon maaf ya Kak. Ya, jadi mungkin tadi
Kak Ola udah jelasin ya, teman-teman, kalau misalnya kalian memang ingin menggunakan Danacita sebagai platform pembayaran, khususnya untuk mengikuti sertifikasi Human Resource gitu. Nah, Danacita juga di sini ada cashback sebesar 100.000 untuk 5 orang pendaftar pertama untuk 5 orang pendaftar pertama dan yang nanti profilnya di-approve oleh Danacita. Dan ini juga berakhirnya sampai akhir bulan Maret gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya memang berminat untuk menggunakan Danacita sebagai platform, itu nanti boleh langsung apply aja di website Danacita, atau mungkin nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan gitu ya, boleh ditanyakan ke tim customer success kita. Seperti itu. Kontaknya seperti apa nanti akan ditaruh di chat box. Gitu, Kak. Oke, mungkin ada lagi Kak Luisa? Cukup sih, Kak. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Kak Luisa atas kesempatan dan waktunya ya. Iya, terima kasih, Kak. Mungkin bisa